Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Angkop Channel, channel yang konsisten membahas pendidikan dan tutorial. Baik, saudaraku semua, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal P3K dengan pokok pembahasan kompetensi sosiokultural. Bagi saudaraku dan kawan-kawanku semua, saya ingin mengulang kembali kompetensi teknis, kompetensi manajerial. Silahkan lihat kembali video-video Angkop Channel di episode sebelumnya. Nanti juga akan saya letakkan linknya di deskripsi. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan, menambah wawasan saudaraku semua dalam memahami soal-soal yang akan muncul dalam tes P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Kita akan jadi dan lulus P3K pada tahun ini, insya Allah. Dengan mengucapkan basmalah, marilah kita mulai pembahasan soal kompetensi sosiokultural. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya saya A. meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. B. berusaha menangani agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. C. berusaha memahami kedua belah pihak, mengapa sampai terjadi perdebatan. D. memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. E. diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. berusaha menengahi agar perdebatan tidak terjadi berkepanjangan. Soal nomor 2. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. takut dan trauma saat berada di jalan. B. tidak mengambil pusing dengan kejadian tersebut. C. melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Soal nomor 3. Anda ditunjuk sebagai memimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda: A. biasa saja. B. saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. saya anggap dia orang yang aktif. D. tidak peduli. E. saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Soal nomor 4. Jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka A. saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. saya menerimanya dan mendengarkannya. C. saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. D. pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. E. saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran kepada saya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya.
Soal nomor 5. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. D. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. E. Menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Soal nomor 6. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya, dan saya merasa A. Sebagian orang menerima saya jika saya tidak dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B. Perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kelompok lainnya. Soal nomor 7. Anda baru saja mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak Anda. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Soal nomor 8. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun, istrinya WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Nah, sekarang si WNA sudah enggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap enggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini. Enggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita, para warga, melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap profesional dan netral, tidak juga
tetapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasehati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. E. Membiarkan saja. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini. Enggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Soal nomor 9. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Bagaimana sikap Anda? A. Cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B. Cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D. Menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. E. Mencari posisi yang enak dan nyaman agar tidak terganggu. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Soal nomor 10. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga mempunyai latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda? A. Menganggap permasalahan bukan masalah. B. Berusaha memahami perbedaan tersebut. C. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf masih banyak salah titik koma, tanda baca dan lain sebagainya. Mohon kritikan dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe channel ini untuk kita bangun bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam buat keluarga.